Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di Basement Channel. Pada video kali ini kita akan membahas materi baru nih ya, yaitu mengenai bilangan kompleks. Salah satu materi matematika tingkat lanjut ya untuk kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama yang akan kita bahas apa sih itu bilangan kompleks ya. Jadi pengertian bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks yaitu suatu bilangan yang terdiri atas bagian real dan bagian tidak real. Di mana bagian tidak realnya sering dinyatakan sebagai bagian imajiner ya. Jadi artinya bilangan kompleks itu adalah bilangan yang terdapat dua unsur bilangan di dalamnya. Ya, ada bilangan real dan ada juga bilangan tidak realnya atau biasa dikenal dengan imajiner ya. Jadi ingat kompleks itu gabungan nih ya, dalam satu bilangan terdapat dua bagian. Ada bagian realnya, ada bagian tidak realnya atau biasa yang disebut sebagai imajiner. Gitu ya. Nah, di sini ada bagian real dan bagian tidak real. Yang mana itu? Nah, jadi untuk memahami bilangan kompleks, teman-teman harus paham dulu juga ya, apa sih itu bilangan real dan apa itu bilangan tidak real atau imajiner tadi. Nah, bagian real bilangan kompleks adalah bagian yang berupa bilangan real atau nyata ya, yang jelas diketahui nilainya ya. Maksudnya bagaimana? Nah, bilangan real itu kalau dituliskan dalam garis bilangan itu mulai dari minus tak hingga sampai tak hingga ya, termasuk 0. Gimana tuh? Nah, maksudnya nih semua bilangan yang ada ya, seperti minus 5. Minus 5 ini bilangan real nyata karena jelas nilainya ya, minus 5 gitu ya. Begitu juga dengan misalnya 3. Nah, kita ketahui bersama 3 ya, jelas 3 gitu ya. Nyata nilainya. Kemudian akar 2. Akar 2 juga termasuk bilangan real meskipun dia bentuk akar ya. Nah, tapi kalau dituliskan nilainya dia pecahan 1, sekian-sekian ya, 414. Tapi dia nyata diketahui jelas nilainya. Itulah yang termasuk bilangan real ya, bilangan nyata yang sudah diketahui dengan pasti nilainya. Oke? Nah, kemudian bagian tidak realnya pada bilangan kompleks adalah bagian yang berupa bilangan imajiner. Yang mana itu? Ya, selain yang bilangan real tadi ya. Nah, umumnya yaitu akar negatif 1, akar min 1. Nah, kenapa ini dikatakan bilangan tidak real atau imajiner? Karena kalau teman-teman mau cari nilainya menggunakan kalkulator misalnya, kalian teman-teman itu ketik di situ akar min 1, di situ biasanya kalkulatornya tidak bisa ya. Biasanya terjadi kesalahan gitu. Dan memang nilainya tidak diketahui. Nah, inilah yang dikatakan bilangan tidak real ya, nilainya tidak bisa diketahui atau biasa disebut imajiner. Apalagi bentuknya? Nah, seperti juga akar negatif 4 nih. Nah, ini juga termasuk bilangan tidak real. Kenapa? Meskipun akar negatif 4 ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini ya. Nah, masih ingat sifat akar ya. Jadi ini bisa dibuat menjadi akar 4 dikali negatif 1 ya. Sehingga ini kita keluarkan masing-masing menjadi akar 4 dikali akar min 1. Sehingga akar 4 itu nilainya 2, akar min 1 ya tetap akar min 1. Sehingga ujung-ujungnya memang dia juga termasuk bilangan yang tidak real ya, imajiner juga. Karena ada akar min 1-nya. Gitu ya. Oke, sip. Nah, biasanya untuk menyatakan bentuk yang bukan bilangan real tadi ya atau yang imajiner itu digunakan notasi Euler ya. I simbolnya ya. Simbolnya sesuai penamaannya imajiner ya. Simbolnya I ya. Nah, di mana nilai I itu adalah akar min 1. Sehingga bilangan itu tidak kelihatan apa gitu ya. Ada akar min 1-nya, maka akar min 1-nya itu bisa diganti dengan notasi Euler ya, yaitu I ya, yang mana nilainya akar min 1. Sehingga 2 akar min 1 tadi itu bisa kita sederhanakan dengan menggunakan notasi tadi ya, sehingga menjadi 2
Akar min 1 berarti akar min satunya tadi I, berarti 2I gitu ya. Sehingga nanti jika teman-teman mendapatkan ada bilangan yang bentuknya seperti ini 2I, 3I dan seterusnya, maka I-nya itu adalah bilangan imajiner yang nilainya adalah akar min 1. Oke ya? Sip. Oke, nah secara umum notasi bilangan kompleks dapat dinyatakan dalam bentuk berikut, yaitu Z ya, Z kecil ya. Ini biasanya notasi bilangan kompleks, yaitu persamaannya A ditambah BI ya. Nah, ini bentuk umumnya biasanya penulisan bilangan kompleks, karena sesuai pengertiannya tadi, bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri atas bagian real dan tidak real ya, sehingga A ini adalah bilangan realnya, BI ini itulah yang bagian tidak realnya ya. Namun A dan B-nya harus bilangan real ya, seperti contoh yang tadi ini 2I ya, meskipun sebenarnya ini bilangan imajiner ya, tapi duanya itu tetap harus bilangan real dulu ya. Nah, oke, sehingga kemudian I-nya tadi ya, sesuai nilainya, bahwa kalau ada I itu nilainya pasti akar min 1. Oke, jelas ya? Nah, inilah pengertian bilangan kompleks dan notasinya secara umum ya. Biasanya dituliskan dalam bentuk Z sama dengan A ditambah BI. Oke, jelas? Oke, nah sekarang kita akan coba mengidentifikasi nih bilangan kompleks. Contoh biasanya seperti ini. Tentukan bagian real dan bagian imajiner dari bilangan kompleks yang ada. Nah, di sini ada 3 nih. Yang pertama A ditambah I, yang kedua 3 dikurang akar min 4, yang C akar 2. Nah, kita mau analisis coba. Apakah semua bilangan ini termasuk bilangan kompleks dan yang mana termasuk bagian real dan bagian imajinernya. Oke, yang pertama dulu. 2 ditambah I. Nah, apakah ini termasuk bilangan kompleks? Nah, untuk memudahkan kita menganalisis apakah dia bilangan kompleks, ya tentu kita kembalikan dulu ke bentuk umum yang ada. Sesuai nggak dengan bentuk umum yang ada nih? A ditambah BI. Gimana? Sesuai nggak? A-nya ada nggak? Ada nih, yang 2. I-nya juga ada. Yang belum ada apa? B-nya ya. Berarti belum sesuai dong. Ya, sebenarnya ada, B-nya ada, tapi di sini 1 ya. Biasanya 1 kan nggak ditulis, sehingga 2 tambah I ini kalau mau dikembalikan ke bentuk umum yang ada, itu sebenarnya penulisannya yaitu 2 ditambah 1I. Gitu ya. Karena 1 itu biasanya tidak ditulis ya. Nah, artinya kita sudah sama-sama tahu kalau ada variabel yang tidak ada angka di depannya, maka di situ koefisiennya sebenarnya 1 ya. Sehingga ini sudah sama nih sesuai dengan bentuk yang ada. A-nya ada, B-nya ada, I-nya juga ada. Maka bentuk yang pertama ini merupakan bilangan kompleks karena memiliki bagian real dan imajiner ya. Terdapat 2 bagian di dalamnya ya, sehingga dia dikatakan bilangan kompleks. Lantas yang mana bagian realnya? Bagian realnya jelas yang di depan ini, yang 2 gitu ya, karena ini kan jelas nih nilainya 2, maka bagian realnya yaitu 2, dan bagian imajinernya yang mana kira-kira? Nah, yang keduanya ya, yang di sebelah, yang 1I ini. Nah, yang kita ambil yang koefisiennya saja, satunya saja. Itu dia. Karena I-nya sudah jelas. I-nya itu nilainya akar min 1. Gitu ya? Jelas? Oke, sip. Sekarang yang B coba. 3 dikurang akar min 4. Nah, kira-kira ini sesuai nggak dengan bentuk umum yang ada, bilangan kompleks? Ayo. Belum ya? Berarti kita kembalikan coba. Berarti 3 dikurang akar min 4 ini, kalau kita kembalikan ke bentuk umum yang ada, bisa ditulis menjadi 3 dikurang 2I. Loh, kok bisa menjadi 2I ini yang akar min 4? Nah, tadi di depan sudah tuh dijelaskan bahwa akar min 4 bisa kita ubah menjadi akar 4 dikali min 1, gitu ya. Kemudian dipisahkan menjadi akar 4 dikali akar min 1, sehingga akar 4-nya nilainya 2, akar min 1-nya tetap. Nah, dimana jika ada min 1 itu akar min 1 kita ganti dengan notasi Euler tadi, I. Maka 2 akar min 1 itu sama saja 2I. Maka akar min 4 ini menjadi 2I. Gitu ya. Sip, sehingga yang kedua ini juga termasuk bilangan kompleks. Dimana bagian realnya yang mana? Yang 3 dong. Jelas ya. Berarti 3. Sehingga kemudian bagian imajinernya yang mana? Ayo, yang mana kira-kira?
Yang ini ya, 2 atau min 2 nih? Min 2. Loh, kok min 2? Karena memang di sini tandanya min ya. Jadi tanda bilangan itu adalah kepunyaan nilai yang ada di belakangnya ya. Nah, bukan punya 3, karena 3 di depan, di sebelah kiri. Ya, nah, maka tanda min ini punya siapa? Punya yang di sebelah kanannya, itu 2. Kok bisa? Ya, karena sesuai dengan bentuk umumnya kan A ditambah BI ya. Ini kan kurang nih. Maka kalau dituliskan ke dalam bentuk umum yang sesungguhnya, sebenarnya 3 dikurang 2 ini bentuk aslinya 3 ditambah, ya, karena kan bentuk umumnya tadi A ditambah BI ya. Maka 3 ditambah, karena di sini min, maka min ini menjadi min 2i ya. Sehingga jelas bagian imaginary-nya jelas min 2. Gitu ya. Oke, sip. Kemudian yang C, gimana nih yang C? Akar 2. Akar 2 tadi kalau ditentukan nilainya 1,414 gitu ya, dan seterusnya. Nah, sebenarnya akar 2 ini merupakan bilangan real. Ya, bukan bilangan kompleks. Karena jelas nyata ya, diketahui nilainya. Tapi apakah akar 2 juga bisa dikatakan sebagai bilangan kompleks? Bisa. Ya, dapat dikatakan bilangan kompleks karena akar 2 dapat juga ditulis dalam bentuk akar 2 tambah 0i. Ya enggak? Sama enggak dengan bentuk umum yang ada tadi? A ditambah BI. Sama ya? Iya, berarti bisa juga dong dikatakan bilangan kompleks ya, karena 0 dikali i kan 0. Ya kan? 0 tambah akar 2 ya akar 2. Sehingga akar 2 ini kalau dituliskan dalam bentuk bilangan kompleks menjadi akar 2 tambah 0i. Maka bagian realnya yaitu jelas akar 2 dan bagian imajinernya yaitu 0. Gitu ya? Oke, sip, jelas. Jadi teman-teman sudah bisa nih ya mengidentifikasi yang mana yang termasuk bilangan kompleks dan bisa menentukan yang mana bagian real dan bagian imajinernya ya. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, seperti biasa kita ada latihan soal nih ya. Silakan coba teman-teman kerjakan berdasarkan contoh yang sudah kita bahas. Ya, tentukan bagian real dan bagian imajiner dari bilangan kompleks berikut. Ya, ada 2. Akar min 3 dan 2 ditambah i kuadrat. Nah, teman-teman boleh kerjakan, bisalah ya jawabannya ditulis di kolom komentar biar kita saling berbagi. Oke, nanti kami akan buatkan juga ya video penjelasannya mengenai latihan soal yang ada. Tapi dijawab dulu. Oke lah ya. Sip, demikian yang bisa kita jelaskan sedikit terkait dengan pengertian bilangan kompleks. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya. Nah, tentunya tetap semangat dan selalu berprestasi.